Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rina Raswati, NPM 1702-1077 akan mempresentasikan PPT Fikih Muamalah untuk tugas ujian komprehensif. Fikih muamalah adalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha, memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang, jasa penitipan di antara anggota masyarakat sesuai keperluan mereka. Prinsip-prinsip fikih muamalah. Yang pertama, muamalah adalah urusan duniawi. Maksudnya adalah muamalah berbeda dengan ibadah lainnya, di mana dalam ibadah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Yang kedua, muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Artinya, dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimanapun bentuk akad dan transaksinya. Yang ketiga, adat kebiasaan dijadikan dasar hukum. Maksudnya, dalam bermuamalah, setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi kebiasaan dalam bermuamalah. Yang keempat, tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri. Kemudian konsep harta. Pengertian, menurut istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara atau hukum Islam, seperti jual beli, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Jenis-jenis harta yang pertama, mal mutawakim dan gharar mutawakim, yang diperoleh manusia dengan sebuah upaya dan diperbolehkan oleh syara untuk dimanfaatkan seperti makanan, pakaian, kebun, dan lainnya. Yang kedua, mal misli dan mal kimi. Mal misli adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatu-satuannya, dalam arti dapat berdiri sebagainya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Dan mal kimi adalah benda-benda yang kurang dalam kesatu-satuannya karena tidak dapat berdiri sebagainya di tempat sebagai yang lainnya tanpa ada perbedaan. Yang ketiga, harta istihlak dan harta istimal. Al-mal al-istiqlaqi adalah harta yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak bentuk fisik harta tersebut seperti aneka warna makanan dan minuman, kayu bakar, BBM, uang, dan lainnya. Yang keempat, harta ikor dan mankul. Mankul adalah harta yang memungkinkan untuk dipindah, ditransfer dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik bentuk fisik, zat, atau lainnya. Sedangkan ikor adalah sebaliknya, harta yang tidak bisa dipindah ke satu tempat ke tempat lainnya seperti tanah dan bangunan. Yang kelima, harta ain dan dain. Harta ain adalah harta yang berbentuk benda. Harta ain terbagi menjadi dua. Yang pertama, harta ain zati qimah, yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Yang keenam, mal al-aini dan mal al-naf'i. Harta aini adalah benda yang memiliki nilai dan bentuk, dan harta naf'i adalah arad yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan massa. Yang ketujuh, harta mamluk, mubar, dan mahjur. Harta mamluk ialah sesuatu yang masuk di bawah milik perseorangan maupun milik badan hukum. Harta mubah ialah suatu yang pada seperti air dan mata air. Dan harta mahjur ialah suatu yang tidak boleh dimiliki sendirian, memberikan kepada orang lain menurut syariah. Yang kedelapan, harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang kesembilan, harta pokok dan harta hasil. Yang kesepuluh, harta khas dan harta am.
Kemudian konsep akad. Akad merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dilakukan dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Riba. Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan memungkinkan mendapat resiko mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa. Kemudian macam-macam riba. Yang pertama riba qard, riba jahiliyah,